Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Restu Nur Fadila dengan NIM 200-25031 kelas 3B. Penyaluran dana bank syariah. Aktiva produktif earning asset yaitu penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat wadiah bank syariah. Secara ringkas adalah aktiva atau aset yang dimiliki bank dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan secara umum yang terdiri dari yang pertama ada investasi. Aktiva atau aset bank dalam bentuk surat berharga financial instrumen antara lain terdiri dari yang pertama ada sukuk, yaitu efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dengan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak berbagai atas kepemilikan aset berwujud tertentu nilai manfaat dan jasa atau aset proyek tertentu yang aktivitas investasi tertentu dan kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Selanjutnya ada surat berharga syariah negara SBSN atau sukuk negara, yaitu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Selanjutnya ada pembiayaan. Pembiayaan itu pengertiannya, pembiayaan adalah penyediaan dana tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa yang pertama ada transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah atau musyarakah. Selanjutnya ada transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Selanjutnya ada transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna. Selanjutnya ada transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna. Selanjutnya ada transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau UUS dalam pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengambilkan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dalam imbalan ujrah atau imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya ada jenis pembiayaan. Yang pertama ada pembiayaan produktif atau komersial, yaitu pembiayaan untuk keperluan usaha atau proses produksi barang dan jasa. Terdiri dari yang pertama ada pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha atau perputaran usaha nasabah. Selanjutnya ada pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk membiayai aktiva tetap digunakan demi menunjang kegiatan usaha. Selanjutnya ada pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian yang bersifat konsumtif atau digunakan sendiri. Contoh, pembiayaan kepemilikan rumah, kepemilikan kendaraan bermotor, mobil, dan sepeda motor, kepemilikan perlengkapan rumah tangga, pembiayaan multijasa. Selanjutnya ada akad pembiayaan jual beli murabahah, yaitu akad yang pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Selanjutnya ada salam, yaitu akad pembiayaan untuk barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu sehingga syarat tertentu yang disepakati. Selanjutnya ada istisna, yaitu akad pembiayaan barang dan bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembeli dan penjual atau pembuat sani. Selanjutnya ada sewa. Sewa yaitu pertama ada ijarah, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Selanjutnya ada ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
Selanjutnya ada bagi hasil atau syirkah. Mudharabah. Pertama ada mudharabah. Mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja atau suatu usaha antara pihak pertama, malik sohibul mal, dan bank syariah yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua amil mudharib atau nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai yang disepakatkan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Selanjutnya ada musyarakah, yaitu akad kerja yang diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Selanjutnya ada tabaruk. Yang pertama itu ada qard, yaitu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Selanjutnya ada hawalah, yaitu akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Selanjutnya ada kafalah, yaitu akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan kafil bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan makful. Selanjutnya ada wakalah, yaitu akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Alat likuidasi dan cadangan likuiditas, yaitu aktiva atau aset yang dimiliki bank dengan tujuan untuk menjaga kemampuan membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek bank, terdiri dari antara lain pertama ada kas, yaitu uang tunai, kertas, dan logam, rupiah, dan valuta asing yang berada pada lemari simpanan aman bank. Selanjutnya ada GWM, yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besar dan ditetapkan oleh bank syariah sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga bank. Selanjutnya ada REK di bank lain. Koresponden, yaitu dana bank rupiah dan valuta asing yang ditempatkan di bank lain untuk tujuan mendukung kelancaran operasional bank. Selanjutnya ada FASBIS, yaitu fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dana di Bank Indonesia dalam rangka standing fasilitas syariah. Selanjutnya ada SBIS, yaitu surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka untuk pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh bank syariah. Selanjutnya ada SIMA, yaitu sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip mudharabah. Aktiva non-produktif atau non-earning asset, yaitu aset bank selain aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih properti terbengkalai, rekening antar kantor, dan suspense account serta persediaan. Selanjutnya ada aktiva tetap dan lain-lain, yaitu aktiva atau aset yang dimiliki bank dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan bisnis dan operasional bank, terdiri dari antara lain tanah, gedung, kendaraan, sistem komputer, peralatan kantor, dan lain-lain.